Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita jumpa kembali dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Persiapan Guru Sekolah Minggu, program ini terjalin atas kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dengan tema Belajar dari Kisah Rasul-Rasul Dilepaskan dari Penjara, Tuhan Menolong. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Ada kakak-kakak narasumber nanti yang akan menyampaikan bahan Alkitab, tentu saja Kak Pendeta Hendra, dan di kelas Batita Balita kecil dan besar. Mari kakak-kakak kita mulai saja, kita awali dalam doa, kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersama-sama mau melakukan persiapan guru sekolah minggu. Alkitab sudah kami siapkan, kami mau mendengarkan bagaimana nanti Kak Pendeta Hendra akan menjelaskan, akan menyampaikan bahan Alkitab, dan tentu saja kakak-kakak kontributor yang akan menyampaikan usulan metode di setiap kelas. Tuhan berkati persiapan kami, dalam Yesus kami berdoa, amin. Nah, Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitabnya ya, dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Mari Kak Pendeta Hendra. Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi, kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita mau memperkenalkan kisah tentang para rasul yang dilepaskan dari penjara. Dan kita mau memperkenalkan Tuhan sebagai Allah yang menolong, Tuhan yang menolong. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Saya akan membacakan buat kita semua, mari kita menyimaknya. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaatinya pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam-imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel. Dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapi, dan semua pegawai ada di tempatnya, di muka pintu, tetapi mereka setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Tentu kalau kita mengamati Kisah Para Rasul 5 yang kita baca ini adalah kisah yang sangat menarik karena inilah pertentangan terhadap Injil mulai semarak sekali, mulai banyak sekali. Dan juga kita melihat walaupun banyak tentangan, tapi keberanian para rasul itu terus-menerus terlihat sekali. Dan ada juga campur tangan Allah di dalamnya sehingga pemberitaan Injil tidak bisa dihentikan. Ya. Kalau kita melihat sebelum ayat yang ke-17 ini, maka kita akan menemukan kisah-kisah para rasul melakukan banyak mujizat, ya, tanda-tanda. Dan orang banyak lalu percaya kepada Tuhan. Orang sakit disembuhkan dan mulai jemaat makin bertambah. Kalau kita melihat ya, Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-14, makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, inilah yang membuat para pemimpin agama mulai takut kehilangan pengaruhnya. Tokoh utama yang menentang dalam kisah kita ini disebutkan ada imam besar dan kelompok Saduki. Kelompok kaum-kaum Saduki ini adalah kelompok elit agama yang dekat sekali dengan kekuasaan politik, tidak percaya akan kebangkitan, dan
Mereka selalu menjaga kestabilan bait Allah karena di sanalah mereka punya pengaruh besar. Masalahnya adalah para rasul ini mereka memberitakan bahwa Yesus bangkit dari kematian dan inilah yang bertentangan langsung dengan teologi Saduki. Dan itulah yang membuat kisah kita ini terlihat sekali kelompok Saduki ini begitu geram dan iri hati. Nah, dalam teks kita disebutkan karena iri hati lalu takut juga kehilangan pengaruh, maka rasul-rasul ini ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Jadi terlihat sekali motivasinya karena iri hati dan takut kehilangan pengaruh ya. Tapi malam itu ketika mereka ada di penjara disebutkan bahwa ada malaikat Tuhan membuka pintu penjara lalu menyuruh mereka kembali memberitakan Injil. Terlihat sekali bahwa Injil tidak bisa dihentikan penyebarannya hanya karena penjara ya. Ada beberapa kata-kata penting yang kita bisa temukan dalam kisah kita ini. Yang pertama, iri hati. Nah, inilah pemimpin agama dipenuhi dengan kedengkian ya. Mereka cemburu karena pengaruhnya mulai berkurang. Para rasul ini pengaruhnya lebih banyak sekali, lebih besar sekali. Dan mereka marah bukan karena kesalahan moral si rasul ya, tapi karena mereka iri hati dan dengki karena pengaruhnya makin besar dah di para rasul ini ya. Lalu ada kata yang juga penting adalah penjara. Penjara ini melambangkan usaha manusia untuk menghentikan karya Tuhan. Tapi terlihat pintu penjara terbuka dan nggak ada kekuatannya. Firman Tuhan tidak bisa dibelenggu oleh apapun. Ajaib sekali. Pintunya terkunci, penjaganya ada, tapi para rasul ini bebas ya. Dan ada malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan jadi sosok yang penting. Lambang kehadiran Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan tuh aktif bekerja. Tuhan menyertai gerejanya, para hamba-hambanya, dan Allah itu berdaulat atas penguasa dunia, nggak bisa dihentikan. Nah, ini penting sekali ya, malaikat Tuhan menggambarkan Tuhan yang nggak bisa dihentikan. Dan tentunya berita tentang pergilah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu. Ini sangat penting, penting sekali ya. Kenapa? Karena yang digunakan adalah firman hidup. Jadi ini menunjukkan bahwa Injil ini adalah Injil keselamatan, hidup baru dalam Kristus, dan juga kabar kerajaan Allah yang benar-benar hidup ya. Dan ini bukan hanya berita kosong, sebuah teologi tanpa makna, tapi benar-benar hidup ya. Itu penting sekali. Jadi ini perkataan-perkataan kehidupan. Jadi Injil bukan hanya sekedar informasi agama atau pengajaran tertentu, tetapi membawa hidup, firman kehidupan itu ya. Ini penting sekali. Dan di mana para rasul ini memberitakannya? Mereka memberitakannya di bait Allah. Nah, ini menarik sekali ya. Kenapa mereka baru saja keluar dari penjara, ditangkap oleh para penguasa bait Allah, yaitu pemuka agama. Lalu mereka langsung kembali lagi ke bait Allah, tempat paling bahaya. Ini menunjukkan bahwa keberanian para murid-murid Tuhan Yesus, para rasul ini untuk taat memberitakan Injil kuat sekali. Mereka nggak takut lagi ya. Wow, ini sih keren banget sih ya. Berbanding dengan ketika Tuhan Yesus pertama kali bangkit ya, terus kisah-kisah awalnya kan para mereka ada di ruangan dengan pintu-pintu terkunci ya. Nah, ini berbeda sekali. Mereka berani banget ya. Jadi saya pikir pesan utama dari kisah kita inilah karya keselamatan Allah tidak dapat dihentikan oleh usaha atau kuasa manusia. Allah itu menolong para rasulnya. Jadi kalau kita mau menegaskan kepada adik-adik, Tuhan tuh menolong setiap orang yang mau memberitakan Injil Tuhan. Nah, bagaimana dalam hubungan ini dengan kehidupan adik-adik? Apa relevansinya bagi anak-anak ya? Kadang anak-anak juga sedang takut ya, malu atau merasa sendirian ketika dia adalah seorang Kristen satu-satunya, terutama mereka yang mungkin sekolahnya di sekolah negeri nih ya. Karena saya juga ngalamin dulu zaman saya sekolah ya. Nah, kisah ini mengajarkan bahwa ya Tuhan tidak akan meninggalkan anak-anak. Ya, Tuhan selalu menyertai anak-anak, dia tidak akan sendiri. Juga menunjukkan bahwa anak-anak belajar melakukan sesuatu yang benar. Para rasul itu taat untuk melakukan apa yang Tuhan katakan walaupun dalam situasi yang sulit. Anak-anak juga belajar ya bahwa mereka perlu berani berkata jujur, membela teman, nggak ikut-ikutan bully temannya, bahkan menghentikan bully teman yang melakukan itu dan ia proaktif untuk stop bully itu. Itu penting banget ya. Anak-anak jadi berani karena kisah ini menunjukkan para rasul yang berani dan Tuhan menolong itu. Dan juga adik-adik perlu juga untuk kenal bahwa yang diberitakan, apa yang kakak-kakak sampaikan ini adalah tentang firman yang hidup, firman yang membawa kehidupan.
Yesus yang kita beritakan adalah pribadi Allah yang membawa kehidupan, pengharapan, sukacita. Dan ini yang kita perlu sampaikan agar anak-anak tahu. Yesus bukan hanya sekedar tokoh agama, tapi juru selamat yang memberi hidup. Dan itu yang perlu kita beritakan ya. Nah, ini yang kita mau sampaikan kepada adik-adik, sehingga kalau adik-adik tahu bahwa Tuhan menyertai, kita nggak perlu takut karena ada kisah ini yang membuktikan bahwa para rasul berani, dan yang kita beritakan adalah firman yang hidup. Menjalankan perintah Tuhan itu adalah menjalankan perintah Tuhan yang hidup, bukan hanya sekedar sosok-sosok agama tertentu yang memerintahkan sesuatu ya. Kita perlu untuk menyampaikan ini dan menegaskan bahwa Tuhan menolong. Jadi kita berani ya. Dan itu yang harus disampaikan kepada adik-adik. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan ini dengan relevan pada adik-adik. Dan yang terpenting, kakak-kakak sendiri menyadari bahwa ketika kakak memberitakan firman kepada adik-adik, sesungguhnya kakak sedang memberitakan Injil. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu, katakan itu dan lebih hidupi itu supaya adik-adik melihat bukan hanya kakak bicara, tapi kakak juga menghidupi. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan menyampaikannya adalah Kak Ineke. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita yang akan menyampaikannya adalah Kak Ineke. Mari Kak Ineke. Halo kakak-kakak, apa kabar? Saya Ineke, saya akan memberikan ide cerita di kelas Batita dan Balita. Hari ini saya mendapat tema Tuhan Menolong, belajar dari kisah Rasul-Rasul yang dilepaskan dari penjara. Bahan Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai dengan 25. Ada dua tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang pertama adalah anak sekolah minggu tahu kisah Tuhan membebaskan para rasul dari dalam penjara. Dan yang kedua, anak sekolah minggu dapat berkata, Tuhan menolong aku. Saya mengusulkan untuk menggunakan video animasi. Sekarang saya akan memberikan peragaan untuk kakak-kakak. Halo adik-adik, siapa yang udah siap dengerin cerita? Nah, kakak Ineke udah siapin videonya. Adik-adik lihat ya. Ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sebut rasul-rasul ya. Rasul-rasul ini sudah mengikuti Tuhan Yesus sejak pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk rasul-rasul, untuk menolong para rasul. Nah, ini dia nih rasul-rasul menceritakan tentang Tuhan di bait Allah. Para rasul juga menyembuhkan orang yang sakit, orang yang lumpuh sehingga ia bisa berjalan. Tuh, para rasul juga menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus ke semua orang yang ada di bait Allah. Tapi adik-adik, imam yang ada di bait Allah gak suka, mereka marah dan iri hati. Dan mereka memasukkan rasul-rasul ke dalam penjara adik-adik. Wah, kasihan ya, rasul-rasul kan sebenarnya baik ya adik-adik, mau menyebarkan firman Tuhan tapi dimasukkan ke dalam penjara. Nah, malam harinya adik-adik, aduh siapa ini ya? Ketika malam hari mereka tidur, ternyata ada malaikat Tuhan yang datang. Tuhan Yesus mengirimkan malaikat untuk membebaskan rasul-rasul agar rasul-rasul dapat menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus di bait Allah. Nah, dia nih adik-adik, keesokan paginya rasul-rasul lanjutnya adik-adik menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang di bait Allah. Tahukah adik-adik yang menolong para rasul yang ada di dalam penjara adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengirimkan malaikat untuk membebaskan para rasul yang ada di dalam penjara. Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik dimanapun dan kapanpun. Tuhan Yesus memakai orang-orang di sekitar adik-adik untuk menolong adik-adik. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ya, nggak usah takut. Nah, kakak mau tanya, apakah adik-adik di sini ada yang merasa takut? Atau adik-adik merasa sedih? Atau bingung? Nah, adik-adik harus percaya ya kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu hebat. Adik-adik harus percaya dan
doa meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar adik-adik jadi anak yang berani dan tidak takut lagi. Tuhan Yesus juga menolong lewat papa mama, guru-guru, kakak adik, atau mbak yang ada di rumah. Nah, adik-adik harus bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus is the best. Nah, sebelum kita berdoa, Kakak Ineke mau ajak adik-adik untuk baca ayat Alkitab dari Mazmur 40 ayat 14b. Tuhan, segeralah menolong aku. Nah, sekian ide cerita mengajar untuk di kelas Batita dan Balita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Ineke yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak sedang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar, belajar dari kisah rasul-rasul dilepaskan dari penjara, Tuhan menolong, dari kisah para rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Yang akan menyampaikannya adalah Kak Tiara. Mari Kak Tiara. Halo kakak-kakak, di kelas kecil kita akan mempersiapkan bahan ajar guru sekolah minggu dengan tema yaitu Tuhan menolong. Belajar dari kisah rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Dan untuk tujuannya, pertama anak menyadari bahwa Tuhanlah yang membebaskan para rasul dari dalam penjara. Dan yang kedua, anak meyakini pertolongan Tuhan yang juga berlaku di dalam hidupnya. Pada dasarnya dalam tujuan ini kita pun juga menginginkan agar anak-anak dapat belajar, dapat mengerti, dan dapat memahami, serta percaya bahwa pertolongan Tuhan itu bukan hanya terjadi pada zaman Alkitab, tetapi juga nyata dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan harapannya pada akhir pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan selalu hadir dan menolong mereka ketika mereka takut, sedih, atau menghadapi masalah. Langsung saja ke metode penyampaiannya. Untuk kelas kecil, penyampaian cerita, saran saya sebaiknya dilakukan dengan cara yang hidup, sederhana, dan melibatkan anak secara aktif. Guru atau kita sebagai guru sekolah minggu dapat memulainya dengan sebuah pertanyaan ringan. Misalnya, siapa yang pernah merasa takut? Atau yang kedua, kalau takut biasanya minta tolong ke siapa ya? Nah, dari percakapan-percakapan sederhana itu, kita dapat menghubungkannya dengan keadaan para rasul ketika mereka sedang di penjara. Jadi cerita sekolah minggu, cerita Alkitab yang kita baca pada hari ini, yang disampaikan dalam tema ini, dapat disampaikan dengan intonasi yang ekspresif, intonasi yang menyenangkan untuk didengar oleh anak-anak. Selain itu, kakak-kakak juga bisa menggunakan alat bantu sederhana, misalnya seperti gambar penjara, gambar malaikat, atau berbagai peran singkat. Nah, saat menceritakan bagian penjara, kita sebagai guru sekolah minggu dapat berbicara dengan suara yang pelan atau suasana yang menegangkan agar anak-anak juga dapat mengerti dan memahami seperti apa sih rasanya berada dalam penjara. Mereka juga bisa ikut merasakan situasi yang dialami oleh para rasul pada saat itu. Dan kemudian ketika malaikat yang datang membuka pintu penjara, kita dapat mengubah ekspresi penyampaiannya dengan penuh sukacita dan semangat agar anak-anak juga mengerti, wah ada malaikat yang menyelamatkan. Nah, cara seperti ini akan membantu anak-anak agar lebih mudah membayangkan cerita dan memahami bahwa Tuhan sungguh bekerja menolong para rasul pada saat itu, sesuai dengan bacaan Alkitab kita. Nah, kita sebagai guru sekolah minggu dapat melibatkan anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan singkat selama bercerita. Misalnya, kalau misalnya tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus menolong mereka,
keluar dari penjara, menolong para rasul keluar dari penjara, kita bisa sambil bercerita, kita bisa memberikan pertanyaan. Contohnya, menurut adik-adik, apakah Tuhan meninggalkan para rasul? Atau pertanyaan kedua, siapa yang membuka pintu penjara? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan merangsang adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu agar juga berpartisipasi, kenal dengan ceritanya. Nah, dengan demikian, anak-anak kita atau adik-adik sekolah minggu tidak hanya mendengar cerita, tetapi juga memikirkan maknanya. Nah, pesan utama yang ingin ditanamkan kepada adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Sama seperti para rasul yang berada dalam penjara, Tuhan melihat keadaan mereka dan mengirim malaikat untuk menolong mereka keluar. Adik-adik sekolah minggu perlu memahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari, mereka juga bisa mengalami rasa takut, mengalami sedih atau kesulitan. Namun, Tuhan tetap hadir dan sanggup menolong. Nah, pertolongan Tuhan mungkin tidak selalu datang dengan cara yang ajaib, seperti membuka pintu penjara yang dialami oleh para murid, seperti para murid tersebut. Tetapi Tuhan dapat menolong melalui berbagai banyak hal dan berbagai banyak cara. Contohnya apa? Misalnya kalau misalnya kita sedih, kita takut, atau kita kesulitan, kita mendapatkan pertolongan dari orang tua, atau dari guru, atau dari teman, atau kita bisa mendapatkan kekuatan, misalnya dalam kesehatan, kekuatan dalam hati, dan jawaban-jawaban di dalam doa. Nah, kita mau menanamkan kepada adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu bahwa mereka boleh berdoa kepada Tuhan kapan saja. Sebab Tuhan mendengar dan peduli kepada adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu. Nah, mungkin kita bisa juga menekankan bahwa ketika mereka takut, mereka jangan segan-segan untuk cari pertolongan, apalagi pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengarkan, Tuhan selalu memperhatikan. Nah, kalimat sederhana yang dapat terus diulang selama kelas berlangsung adalah Tuhan menolong aku. Nah, kalimat ini harus terus-terusan kita ulangi ketika kita menyampaikan cerita tentang Tuhan menolong, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menyertai. Nah, perkataan-perkataan seperti itu atau kalimat-kalimat seperti itu, itulah yang akan menolong adik-adik sekolah minggu atau anak-anak sekolah minggu agar dapat semakin paham dan menangkap arti dari cerita firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab. Untuk aktivitas anak sekolah minggu, kita sebagai guru sekolah minggu dapat mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melakukan aktivitas bermain peran sederhana dengan tema malaikat membuka penjara. Nah, di sini kita bisa ajak adik-adik sekolah minggu untuk berperan menjadi rasul. Satu ada yang menjadi malaikat dan beberapa menjadi penjaga penjara. Nah, kita sebagai guru sekolah minggu dapat membuat penjara sederhana menggunakan kursi atau tali rafia gitu ya, dibikin penjara-penjaraan. Nah, saya yakin kakak-kakak sekolah minggu pasti udah paling canggih deh, udah paling tahu, udah paling paham bagaimana berkreasi membuat penjara. Nah, ketika cerita mencapai bagian malaikat datang, nanti anak yang berperan sebagai malaikat membuka pintu penjara sambil berkata, Tuhan menolong kalian. Kemudian anak-anak yang menjadi rasul akan keluar dengan wajah yang gembira sambil berjalan dan berkata, Tuhan menolong kami. Nah, aktivitas ini akan membuat anak-anak lebih mudah mengingat cerita karena mereka mengalaminya secara langsung melalui permainan. Setelah bermain peran, nanti kita sebagai guru sekolah minggu dapat mengajak anak-anak berdiskusi, adik-adik sekolah minggu untuk berdiskusi sederhana. Contoh pertanyaannya misalnya, kapan kamu pernah merasa takut? Apa yang bisa kita lakukan saat takut? Siapa yang selalu menolong kita? Nah, dari sini kita bisa membuat sebuah penutup aktivitas yang dapat membuat anak-anak bisa semakin mengerti bahwa Tuhan menolong mereka, bahwa Tuhan mempedulikan mereka. Sebagai penutup aktivitas, anak-anak sekolah minggu dapat membuat gambar penjara yang pintunya terbuka atau mewarnai gambar malaikat dan para rasul. Atau kalau misalnya kakak punya ide kreatif membuat penjara-penjaraan gitu, itu juga nggak apa-apa.
Nah, sedikit saran untuk kakak-kakak sekolah minggu, ketika menyampaikan tema atau topik ini tentang Tuhan menolong, maka kita sebagai guru sekolah minggu sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, hangat, dan dekat dengan kehidupan adik-adik sekolah minggu. Hindari penjelasan yang terlalu panjang atau terlalu abstrak, tetapi fokuslah pada pengalaman sederhana yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Contohnya apa? Seperti perasaan-perasaan yang membuat mereka butuh pertolongan, seperti takut gitu ya, takut gelap, takut dimarahi, atau misalnya merasa sedih gitu ya, sedih saat sendirian, sedih saat ditinggalkan, dan lain sebagainya. Kita sebagai guru sekolah minggu perlu menjaga suasana kelas agar tetap aktif dan menyenangkan. Sebab anak kelas kecil itu lebih mudah memahami firman Tuhan melalui gerakan, melalui ekspresi, suara, dan aktivitas dibandingkan penjelasan yang panjang. Nah, oleh sebab itu penting ketika kakak-kakak menyampaikan cerita, kakak-kakak jangan malas tetapi semangat mempersiapkan dengan baik untuk menggunakan berbagai macam properti, berbagai macam metode-metode penyampaian cerita yang menyenangkan buat adik-adik sekolah minggu. Misalnya membuat drama tadi, atau membuat alat peraga, atau berkali-kali mengulang kalimat inti yang tujuannya agar dapat membantu adik-adik sekolah minggu dapat memahami lebih dalam lagi arti Tuhan menolong. Dan yang paling penting, kita sebagai kakak sekolah minggu tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan menolong para rasul pada masa lalu, tetapi kita juga harus menegaskan bahwa Tuhan itu masih bekerja dan menolong kita sampai saat ini, menolong adik-adik sekolah minggu sampai hari ini. Nah, ketika kita menyampaikan dengan penuh keyakinan dan sukacita, maka saya yakin adik-adik sekolah minggu pun akan lebih mudah mempercayai pesan tersebut. Jadi, kita jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk membawakan sebuah cerita yang menyenangkan, cerita yang penuh ekspresi, cerita yang sangat dekat bahwa Tuhan itu menolong. Tidak hanya para rasul yang dilepaskan dari penjara, tapi ketika adik-adik sekolah minggu sedang dalam kesusahan pun, Tuhan pasti menolong. Demikian kakak bahasan yang bisa saya sampaikan dalam topik Tuhan menolong ini. Mungkin gak banyak, tetapi saya yakin kakak pasti punya banyak ide luar biasa yang dapat dikembangkan, yang dapat disampaikan kepada adik-adik sekolah minggu. Mungkin temanya gampang, tetapi kalau misalnya penyampaian kita tidak tepat, pesannya nggak akan nyampe. Jadi kakak jangan segan-segan untuk berkreasi dan melayani Tuhan dengan sukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih ya Kak Tiara yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas kecil. Sekarang kita mau menyampaikan usulan metode di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah rasul-rasul dilepaskan dari penjara, Tuhan menolong, dari kisah para rasul 5 ayat 17 sampai 25. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Felix. Mari Kak Felix. Halo kakak-kakak, kembali berjumpa dengan saya, Kak Felix Julio Murliantara. Saat ini kita akan bersama-sama kembali mempersiapkan diri kita untuk mengajar di kelas besar. Dan untuk tema kita kali ini adalah Tuhan menolong. Belajar dari kisah rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Nah, untuk bacaan Alkitab yang dipersiapkan sesuai dengan bahan kita adalah dari Kisah Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 dan tujuannya adalah
anak menyadari bahwa Tuhanlah yang membebaskan para rasul dari dalam penjara. Jadi pertama anak sadar bahwa Tuhanlah yang membebaskan para rasul. Dan yang kedua, di masa kini anak pun mau meyakini bahwa pertolongan Tuhan juga berlaku dalam hidup mereka sebagai anak-anak. Ya. Nah, saya ingin mengusulkan dengan membuka cerita kita pada tema ini dengan mengajak adik-adik untuk melakukan drama singkat gitu ya. Jadi kakak-kakak sebagai guru sekolah minggu dapat membuka dengan melakukan drama singkat. Jadi kakak-kakak setelah lagu sebelum cerita atau pelayanan firman, kakak-kakak bisa bersiap keluar gitu ya, keluar dari ruang sekolah minggu. Kemudian saat cerita akan dimulai, tiba-tiba kakak-kakak masuk dari luar masuk ke ruang sekolah minggu dengan wajah panik gitu ya, sambil membawa kertas bertuliskan wanted atau dicari orang hilang ya. Nanti kakak-kakak tentunya bisa mendesain sendiri tulisannya ya, gambar dari kertas itu ya. Ada sekumpulan orang gitu ya, jadi menggambarkan bahwa ada orang hilang, orang yang sedang dicari. Kemudian dalam kepanikan itu kakak-kakak dapat bertanya kepada adik-adik kelas besar. Tanyakan, apakah ada yang melihat sekelompok orang berlarian seperti orang yang sedang kabur? Ya, mungkin mereka kebingungan seperti itu ya. Lalu katakan, kalau ada yang lihat, mereka itu adalah tahanan yang tiba-tiba hilang dari penjara. Mereka kabur dari penjara. Jadi coba gali ya, gambarkan suasana yang terjadi pada saat itu, gitu ya. Bagaimana adik-adik pun merasa panik dan bingung ya tentang apa yang terjadi ya. Mengapa bisa tahanan-tahanan itu kabur dari penjara ya. Nah, setelah itu mungkin adik-adik dalam kebingungan mereka lalu ajaklah adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab mereka dan membuka bacaan Alkitab mereka dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25 ya. Jadi ajak adik-adik untuk mengetahui apa sih yang terjadi sebenarnya sampai tadi di drama singkat di awal ada kakak guru sekolah minggu yang panik gitu ya. Nah, ajak mereka untuk membaca dan mengetahui apa yang terjadi dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Ya, setelah membaca, ya ceritakan bahwa akibat tanda dan mukjizat, ya penyembuhan, ya berbagai hal yang dilakukan oleh para rasul, ya ternyata semua yang dilakukan para rasul membuat imam besar dan orang-orang Saduki itu iri hati. Karena semua orang pada saat itu lebih memfokuskan pandangan mereka pada para rasul yang mampu menyembuhkan, mampu melakukan mukjizat dan tanda. Dan hal itulah yang membuat para pemimpin agama merasa iri hati. Dan di tengah iri hati itu mereka pun berencana untuk menangkap para rasul. Ya, mereka memerintahkan orang-orang, ya para pemimpin agama memerintahkan orang-orang untuk menangkap para rasul dan menjebloskan mereka ke penjara umum pada saat itu. Ya. Lalu untuk menghidupkan suasana, ya setelah tadi dalam penjara, gitu ya, menjebloskan dalam penjara, lalu tiba-tiba lampu dimatikan. Ya, tentunya ini perlu untuk koordinasi satu sama lain sebagai kakak-kakak guru sekolah minggu, ya. Matikan secara tiba-tiba, lalu mulailah bercerita, ya, mulailah melanjutkan cerita dengan mengatakan, namun pada malam hari
seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa para rasul keluar. Ceritakan juga dan tegaskan kepada adik-adik bahwa malaikat yang datang dan membebaskan para rasul itu, ya, tujuannya itu bukan untuk membebaskan supaya para rasul bersembunyi, kabur, ya, melarikan diri, ya, bersembunyi. Bukan itu, tapi justru malaikat yang datang dan membuka pintu-pintu penjara itu justru memberikan perintah yang berani kepada para rasul. Perintahnya apa? Dikatakan, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Ya. Jadi ternyata apa yang dilakukan malaikat bukan bermaksud supaya para rasul bersembunyi, tapi justru perintah untuk para rasul tetap bersaksi. Ya. Lalu ceritakan juga bagaimana kebingungan para penjaga pintu, para imam, dan para pemimpin agama ketika pagi harinya mereka mendapati berita bahwa penjara para rasul itu kosong. Ya, ceritakan juga sebagaimana apa yang dibaca di ayat 25, tiba-tiba ada seorang tiba-tiba muncul dan mengatakan, lihat, orang-orang yang telah kamu jebloskan ke dalam penjara ada di bait Allah dan mereka mengajar orang banyak. Ya, jadi sebuah kisah yang luar biasa, menarik ya, bagaimana Tuhan membebaskan para rasul ya yang dijebloskan ke dalam penjara oleh para pemimpin-pemimpin agama. Ya. Lalu kakak bisa menyampaikan pesan ya, sebagaimana para rasul yang Tuhan tolong. Ya. Bagaimana Tuhan pada masa kini pun mampu menolong adik-adik dengan cara yang sama-sama tidak terduga. Kaitkan juga bagaimana adik-adik kelas besar tentu punya masalah pergumulan. Ya, misal tugas sekolah yang menumpuk, dijauhi teman, dan lain sebagainya. Katakan bahwa sebagaimana Tuhan menolong para rasul, pertolongan Tuhan juga dapat kita rasakan. Ya, pertolongan Tuhan juga dapat datang melalui cara atau orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Itu poin pertama dari pesan firman Tuhan hari ini. Dan yang kedua, katakan juga bahwa Tuhan menolong bukan supaya kita menjadi anak yang manja, ya. Anak yang apa-apa minta kepada Tuhan, ya tentu meminta kepada Tuhan boleh, tapi Tuhan menolong kita bukan untuk mendidik kita supaya manja, tapi justru Tuhan menolong kita supaya kita bisa menjadi saksinya di dunia, ya. Bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita ya sebagai anak-anaknya, ya, pertolongan Tuhan bisa bermacam-macam tentunya, lewat kesembuhan, lewat nilai bagus, lewat kedamaian, dan berbagai macam hal. Tujuannya, sekali lagi, bukan hanya untuk memanjakan kita, tapi agar kita bisa menjadi berkat dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada sesama yang kita jumpai. Ya. Lalu, kakak-kakak juga dapat menutup cerita dengan mengajak adik-adik melakukan sebuah aktivitas. Ya, aktivitasnya ini kakak-kakak dapat menyiapkan selembar kertas karton besar ya di lantai beserta dengan spidol warna-warni. Lalu minta adik-adik untuk menuliskan satu masalah mereka ya yang saat ini sedang mereka alami dan mereka sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, misal menghadapi ujian, keberanian untuk berbicara di depan umum, ya, dan mungkin hal-hal lain, masalah-masalah lain yang adik-adik kelas besar alami. Nah, setelah selesai menulis, di atas tulisan mereka,
kakak-kakak dapat menulis Tuhan pasti menolong. Ya, ungkapan ini menjadi sebuah deklarasi iman, ya, adik-adik sekolah minggu bahwa Tuhan pasti menolong. Ya, lalu akhiri dengan mendoakan setiap poin yang ditulis adik-adik, ya, di karton tersebut. Ya, jadi doakan apa yang mereka tulis, pergumulan-pergumulan mereka, sehingga adik-adik pun merasa tenang gitu ya, dan percaya bahwa Tuhan selalu menolong. Ya, kakak-kakak juga jangan lupa untuk menyampaikan ayat hafalannya dari Filipi pasal 4 ayat 6. Ya, janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, ayat ini menjadi sebuah kesimpulan gitu ya, bahwa apapun keadaannya, asal kita mau menyatakan melalui doa dan permohonan kita kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan akan menolong. Sekian, kakak, untuk metode penyampaian cerita adik-adik kelas besar. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Felix yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah merampungkan seluruh usulan metode ya, batita balita, kecil dan besar, dan tentu saja nih persiapan bahan Alkitabnya oleh Kak Pendeta Hendra. Kakak-kakak masih perlu mematangkan persiapan ini di kelas kakak-kakak masing-masing dengan teman-teman kakak-kakak, sehingga dengan demikian apa yang akan kakak-kakak sampaikan ini makin optimal ya untuk anak-anak sekolah minggu. Baiklah kakak-kakak, kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau terus memberikan giat dan semangat bagi Kak Pendeta Hendra, bagi kakak-kakak kontributor, baik itu Kak Ineke, Kak Tiara, Kak Felix, yang sudah menyampaikan, menyajikan usulan metode. Kami mohon kiranya apa yang sudah disajikan ini boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa ya kakak-kakak di episode yang akan datang.